Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 17. Perkenalkan, nama saya Peprina Suleho dengan NIM 423225002 dan teman saya Clara Crescentia Panjaitan dengan NIM 423355007. Dan saya Evelyn Keisha Silalahi dengan NIM 423355005. Nah, di sini kami akan mempresentasikan judul proyek kami dengan berjudul Pengembangan Sistem Login Jaringan Berbasis Web untuk Deteksi Anomali Secara Real Time. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Clara. Nah, perkembangan teknologi dan internet yang pesat mempermudah aktivitas manusia, namun juga meningkatkan risiko keamanan jaringan seperti serangan distribute denial of service atau DDoS, yang dapat melumpuhkan server dengan membanjiri lalu lintas data berlebihan. Lalu masalah yang sering muncul adalah kurangnya sistem pemantauan yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat dan memberikan peringatan real-time kepada administrator. Lalu berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem login jaringan berbasis web yang mampu menampilkan data log secara interaktif dan mendeteksi anomali jaringan secara real-time. Lalu solusi yang ditawarkan berupa sistem DDoS monitor real-time berbasis framework Flags yang terintegrasi dengan soket I/O, ChargeS, dan Uncomplicated Firewall atau UFW, serta dilengkapi notifikasi otomatis melalui suara, pop-up, dan email agar administrator dapat segera mengambil tindakan terhadap potensi serangan cyber. Lalu selanjutnya. Baik, jadi saya di sini akan menemukan sistem kami yang telah kami kerjakan. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan hasil implementasi sistem DDoS Monitor Real-Time yang saya bangun menggunakan Ubuntu Desktop LTS 240403 sebagai server target dan Kali Linux itu sebagai mesin penyerang. Nah, jadi di kedua mesin ini saling terhubung gitu melalui bridge adapter sehingga berada dalam satu jaringan lokal yang realistis untuk simulasi serangan ini. Berikut demo sistem yang akan saya bagikan. Nah, pertama di sini telah muncul di bagian kita jalankan dulu di terminal. Kita masuk ke bagian environment-nya, lalu kita jalankan Flask. Kita tunggu. Lalu kita copy link-nya. Di sini pertama saya akan menunjukkan sistem yang dibangun, yaitu mulai dari tampilan login yang menunjukkan welcome to the DDoS monitor. Ini dijalankan menggunakan perintah Python app.py. Sistemnya akan menampilkan halaman login untuk autentikasi pengguna sebelum masuk ke browser utama. Nah, jadi tampilan browser login page ini dibilang cukup sederhana, tapi modern gitu, dengan animasi sambutan dan fitur toggle password untuk menunjukkan visualisasi dari password sederhana, admin 123, lalu tertutup gitu. Kita login dulu. Nah, di sini setelah login kita akan masuk ke dashboard utama, yaitu ada HTTP request per second itu per detik. Jadi di sini batas maksimal untuk mengirimkan HTTP itu sekitar 5.000. Dan untuk anomaly detection timeline-nya itu sekitar 1 detik saja. Dan di sini ada fitur alerts, yaitu merupakan fitur suara dan juga fitur notifikasi pop-up, bisa block IP otomatis dan block IP manual. Di sini juga ada di bagian recent logs. Di bagian recent logs, yaitu aktivitas yang menunjukkan adanya serangan dari IP berapa dan juga sekitar berapa nominal yang dikirim dari Kali Linux untuk menjalankan DDoS attack. Di sini bisa terlihat ada sekitar 150 dan di sini ada juga merupakan recent logs yang menandakan saya memblok manual IP dari Kali Linux di sini 1 kali. Dan di sini berbagai macam-macam serangan yang telah saya lakukan untuk mengetes apakah monitor ini dapat bekerja dengan baik. Nah, setelah itu kita menjalankan serangan dulu dari Kali Linux. Tapi saya pastikan dulu apakah firewall ini telah bekerja atau tidak. Kita jalankan dulu akan sudah status number.
Nah, di sini kan nampak ya, untuk mengaktifkan firewall itu tidak bekerja. Mengapa begitu? Saya akan meng-add otomatis apakah IP tersebut akan diblok oleh Ubuntu ini. Karena kami mendesain sistem ini untuk melakukan blok otomatis. Kalau tidak diblok otomatis, berarti nanti dia akan bunyi alerts. Makanya tadi bunyi alert seperti ini. Nah, itu menandakan kami harus mengaktifkan UFW, yaitu Uncomplicated Firewall, secara manual ataupun otomatis. Jadi di sini kami demonstrasikan dulu untuk firewallnya, melalui the DOS dulu. Kita skip dulu update-nya. Nah, misalnya nominal yang akan saya kirim itu value-nya 300 ke saya. Kita lihat gimana hasilnya, apakah bisa atau enggak. Nah, di sini udah muncul outputnya alert true, okay true. Berarti nanti kita periksa di bagian monitornya. Nah, di monitornya udah muncul ya, grafiknya sudah menurun dan juga ada anomaly detection. Ini sekitar per detik gitu, dan ini merupakan serangannya. Tampak di sini request per second 350. Nah, coba kita jalankan lagi dengan nominal yang berbeda biar bervariasi gitu. Kita jalankan sekitar 5.000 gitu. Jalankan sebanyak 2 kali lagi ya. Nah, oke. Lalu kita jalankan lagi sebanyak 440. Oke, jadi kita lihat lagi ke mesin monitornya. Nah, di sini berubah lagi kan, untuk dia kita aktifkan dulu. Dan ini udah mati. Nah, oke, ini kan udah kosong. Karena ada refresh gitu. Terus pun karena ini juga udah di-lock otomatis dia juga udah gak ada lagi bunyi. Jadi kalau kita melancarkan serangan gitu ya, melancarkan serangan gitu, dia akan bunyi seperti itu karena kita melancarkan serangan. Nanti akan bunyi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau mati notifikasi ini, mati otomatis, don't allow IP, dia nggak akan bunyi lagi. Jadi untuk melihat notifikasi dari emailnya itu ya, saya harus mengubah jaringan dari virtual machine langsung gitu. Saya ubah dulu ke NAT agar bisa masuk jaringan saya, jaringan internet gitu. Udah. Nah, terus kita akan melihat email yang telah terkirim secara otomatis karena adanya serangan DDoS. Kita menunggu dulu. Nah, di sini telah muncul ya serangan yang telah saya lakukan beberapa kali. Di sini anomaly terdeteksi dari IP sekian-sekian, HTTP request 440, itulah tadi yang saya demonstrasikan. Dan ini juga saya demonstrasikan beberapa kali. Nah, jadi itulah kelebihan dari sistem kami. Kami mengoptimalisasikan konfigurasi email, habis itu notifikasi suara, dan juga pemblokiran IP otomatis. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dari itu mungkin saya arahkan ke teman saya untuk melanjutkannya. Selanjutnya, sebagai penutup, berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah kami lakukan, dapat ditarik beberapa simpulan utama. Yang pertama, sistem DDoS Monitor Real Time telah berhasil dibangun dan berfungsi optimal. Sistem ini mampu mengenali aktivitas anomali jaringan, khususnya HTTP float, dengan waktunya respon yang sangat cepat, yaitu 1 detik, dan mencapai tingkat akurasi deteksi 100% pada seluruh skenario uji. Nah, yang kedua, integrasi notifikasi multi-channel ataupun suara dan dashboard berfungsi sinkron dengan mekanisme pemblokiran otomatis menggunakan UFW. Hal ini membuktikan bahwa sistem kami efektif, stabil, dan andal dalam mendeteksi sekaligus memitigasi serangan jaringan pada lingkungan lokal, suara lokal secara interaktif dan adaptif.
Nah, untuk singkatnya, pendekatan deteksi berbasis yang batas sederhana yang diimplementasikan dalam sistem login berbasis web ini terbukti efisien dan praktis sebagai fondasi solusi keamanan jaringan modern. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan atau ada tanya jawab. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.